Hai, halo, assalamualaikum. Welcome back to my channel. Apa kabarnya mama semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Wah, saya ini mau unboxing paket yang beberapa hari lalu saya terima. Itu saya order berbagai macam rak piring minimalis. Nah, minimalis kenapa minimalis ya? Karena bentuknya mini-mini dan harganya yang penting ya juga minimalis. Paket pertama yang saya unboxing ini adalah rak mangkok ya mak. Rak mangkok ini lucu banget karena bentuknya juga sesuai dengan mangkok yang bulat-bulat. Jadi ini gampang untuk dipasang, untuk dirakit, dan bahannya juga plastik. Udah pasti bikin mangkok kita tertata dengan rapi. Memang mangkok paling gampang untuk ditumpuk, tapi kalau sudah ada rak mangkok ini jadi mudah dipindah-pindah, nggak ribet untuk ngeberesin satu mangkok dan lainnya. Saya beli rak mangkok ini waktu promo ya mak, sekitar 11 ribuan. Harga normalnya itu berapa ya saya lupa, 15 ribu apa 13 ribu gitu ya. Bisa dicek aja, nanti linknya saya simpan di description box. Dan ini rak mangkoknya bisa di-adjust, bisa disesuaikan besar, kecil, lebar, atau pendeknya ukuran mangkok yang ada di rumah kita. Rak mangkok ini juga bisa kita pakai sebagai tirisan mangkok ya kalau kita udah selesai cuci piring. Tapi kalau misalnya mau dipakai sebagai peniris mangkok, sepertinya bawahnya itu harus dikasih alas lagi supaya tetesan airnya itu nggak bikin becek. Rak mangkok ini juga bisa banget kita simpan di dalam kabinet atau kitchen set supaya mangkok tertata rapi, mudah dijangkau, dan terlihat semuanya. Dan seperti inilah kira-kira contoh penggunaan rak mangkok. Nah, kalau udah rapi seperti ini bisa kita masukkan ke dalam kabinet ataupun kitchen set. Lanjut, saya unboxing paket yang kedua, masih rak piring juga. Kenapa sih kok beli banyak banget rak piring? Buat apa? Buat koleksi atau gimana sih? Bukan ya mak, ini saya perlu rak piring untuk menata lemari peralatan masak yang ada di dapur saya. Nah, ini adalah rak piring bahan kayu yang sudah dilapis cat warna pink. Jadi ini rakitnya juga gampang, udah tinggal pasang-pasang aja kayu-kayu yang sudah disetting agar mereka menyatu dengan baik. Rak piring ini saya beli di harga 27.000, ya sedang-sedang aja harganya ya. Dan ini sepertinya bisa dipakai bukan hanya untuk piring, tapi juga bisa untuk gelas karena ada tonjolan-tonjolan seperti itu dan jaraknya juga tidak terlalu rapat. Nah, untuk cangkir atau gelas seperti ini bisa, tapi kalau untuk gelas ini saya nggak rekomen ya mak, karena dia bisa merosot ke kanan atau ke kiri. Jadi kalau bisa ya memang gelasnya juga yang bawahnya rata, jadi dia nggak akan geser ke sana kemari. Satu lagi unboxing paket isinya rak piring. Jadi saya total beli 2 macam rak piring dan 1 rak mangkok ya. Nah, rak piring yang ini harganya sekitar 15 ribuan dan jaraknya rapat. Jadi sepertinya untuk piring-piring yang tidak terlalu tebal. Nah, ini juga mungkin bisa digunakan untuk yang lain seperti misalnya nyimpen CD-CD atau buku barangkali ya. Terus ini rak piring
piringnya bisa juga sih sebenarnya dipakai sebagai tirisan piring kalau setelah kita mencuci. Nah, jadi rak piring dan rak mangkok yang tadi itu mau saya gunakan untuk merapikan isi lemari ini. Lemari ini saya suka menyimpan peralatan masak dan piring-piring yang jarang saya gunakan. Saya pakai mereka ini kalau misalnya ada occasion tertentu aja kayak lebaran ataupun misalnya lagi ada tamu di rumah. Sebenarnya ditumpuk seperti itu terlihat cukup rapi ya Mak. Cuma kadang saya suka susah untuk mencari peralatan yang saya mau pakai. Jadi kesannya tidak praktis. Menata peralatan di dapur yang ukurannya mini seperti saya ini memang susah ya, karena kita biasanya menggunakan peralatan masak itu pasti lebih dari satu, apalagi yang sering masak dan yang punya kebutuhan memasaknya lebih tinggi dibandingkan yang lain, itu udah pasti peralatan masaknya bisa jadi lebih dari 10 atau ya pokoknya cukup banyak ya. Nah, kalau misalnya saya dulu belum pakai kitchen set, itu ya saya suka gantung peralatan masak. Terutama menggantung peralatan masak yang paling sering kita pakai. Seperti panci, wajan, kemudian gelas. Tapi lama-kelamaan ada tenaga ekstra yang diperlukan untuk membersihkan mereka semua yang digantung, karena cipratan minyak dan uap masak itu otomatis menempel di permukaan yang kita gantung. Jadi kalaupun memang mau menggantung peralatan masak, yang digantung adalah yang betul-betul kita sering pakai setiap hari saja. Gunakan juga rak piring minimalis untuk kita pasang pas di atas bak cuci piring. Jadi air itu langsung menetes ke bak, nggak kemana-mana, nggak bikin dapur jadi kotor. Tapi seiring perkembangan zaman, rak piring juga bisa kita taruh di dalam kabinet atau lemari peralatan seperti ini. Rekomendasi saya untuk bahan rak piring itu adalah yang bahannya stainless atau plastik. Jadi bukan dilapis plastik, dalamnya besi. Nah itu untuk yang basah-basah itu bisa berkarat, apalagi yang bahan kayu itu bisa berjamur. Jadi kalau misalnya kita mau pakai rak piring bahan kayu ataupun besi, baiknya itu untuk yang kering saja. Jangan lupa untuk mensortir peralatan yang sering dan jarang kita pakai, dan kita susun semua peralatan masaknya sesuai kebutuhan. Untuk yang sangat jarang bisa kita tempatkan di bagian belakang atau bagian dalam lemari, dan yang paling sering di bagian depan agar mudah dijangkau. Karena tadi saya beli 3 rak piring yang pink ini ya Mak, cuma kepake 2, jadi mau saya taruh di sini aja untuk menata piring yang sudah dicuci lebih rapi aja. Memang terlihatnya agak sempit ya, tapi lumayan rapi. Untuk mangkok dan gelas yang sering saya pakai tiap hari dan yang kekurangan tempat, jadi saya pakai sedikit bagian dari lemari yang biasa saya taruh untuk cemilan dan makanan. Bagian atas ini kosong untuk makanan ya. Nah, jadi supaya saya lebih gampang ngambil yang ukurannya besar, jadi saya simpan di sini aja mumpung tempatnya kosong. Mungkin nanti hari-hari selanjutnya kalau ada waktu mau saya rapikan lagi. Dan sementara ini ya di sini aja dulu. Ini sebenarnya wajan yang suka saya pakai masak juga, tapi nggak ada gantungannya, jadi saya taruh di situ aja. Dan di sini saya taruh peralatan yang sering banget, hampir tiap hari pasti dipakai. Jadi supaya gampang ngambilnya, anak saya juga bisa ngejangkau, bisa ngambil sendiri peralatan masaknya. Dan ini di bawah adalah tempat piring pisin, kemudian piring saji yang ukurannya cukup besar. Kemudian ada mangkok sayur juga. Ya pokoknya yang sehari-hari saya taruh di sini.
Kalau ada space yang cukup, kita pakai rak yang vertikal ya Mak, ya seperti rak piring ini. Kebetulan ini karena kitchen set jadi bisa ditutup. Saya sangat rekomen banget rak piring ataupun peralatan-peralatan semuanya itu dalam kondisi tertutup. Karena dalam kondisi tertutup seperti ini aja debu itu bisa masuk, apalagi yang terbuka atau yang digantung-gantung itu udah pasti lengket dan banyak debu. Dan kalau terlalu banyak yang menempel atau menggantung di dinding dapur, lama-lama dapur kita juga bisa terlihat berantakan. Dan seperti inilah penampakan sebelum dan sesudah saya menggunakan rak piring minimalisnya. Ya, agak lumayan tertata rapi ya. Dan yang pasti akan memudahkan saya untuk mencari peralatan masak yang mau saya pakai. Jangan lupa untuk memanfaatkan pintu dapur atau pintu lemari untuk menyimpan peralatan yang tidak punya tempat. Alhamdulillah beberesnya udah selesai. Mudah-mudahan kebiasaan baik ini bisa menular ke emak-emak semua dan videonya juga bisa bermanfaat ya. Terima kasih udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk kasih like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum. Bye-bye, Mak.